Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita sampai pada ayat yang ke-11 dari surah Shad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-10 yang membicarakan tentang apa yang pernah dikemukakan oleh orang-orang Mekah pada waktu dulu ketika ayat-ayat ini turun, bahwa mereka keberatan dengan ditunjuknya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Karena menurut pikiran mereka tidak mewakili mereka, ya. Muhammad itu bukan orang penting, ya, bukan orang yang berpengaruh, bukan keturunan raja, bukan keturunan orang kaya. Jadi mereka anggap tidak pas Jarod sebagai utusan Allah. Lalu Allah berfirman pada ayat yang ke-10 menanggapi omongan mereka, Am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaku fil asbab. Apakah mereka memiliki kekuasaan langit dan bumi dan kekuasaan apa saja yang ada di antara kedua langit dan bumi? Maka kalau mereka berkuasa, silahkan mereka naik ke langit sana. Protes kepada Allah, minta dikirim Rasul yang lain, diangkat Rasul dan Nabi yang lain. Ya, lalu Allah berfirman pada ayat yang ke-11 menerangkan bahwa mereka-mereka yang protes tersebut, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Mekah yang protes terhadap diutusnya atau terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, dinyatakan oleh Allah bahwa mereka semua itu adalah jundun, suatu bala tentara yang mahunalika, bala tentara apa yang di sana. Allah berfirman, mereka adalah bala tentara yang di sana mahzumun, dihancurkan, minal ahzab, dari golongan-golongan tersebut. Jadi susunan kalimat dalam Al-Quran seperti ini. Ya, kalau kita terjemahkan letterlek apa adanya, kata demi kata, huruf demi huruf, maka dalam bahasa kita kurang enak didengar. Ya, ini misalnya ini ya, jundun, bala tentara. Apa maksudnya bala tentara? Oh, tiba-tiba Allah bilang bala tentara, gitu. Ya, nanti kita bisa lihat di sini. Ini apa ini? Di surat Shad ini ya, ayat yang ke berapa tadi Pak? 11 ya? Nah, 11. Allah tiba-tiba bilang bala tentara, jundun. Ya, jundun. Makanya di sini ayat begini ini perlu tafsir, perlu penjelasan. Dan penjelasan itu sudah ada, sejak zaman Nabi sudah ada. Contohnya di dalam tafsir ini. Ini tafsir Ibnu Abbas ini ya. Jundun, bala tentara. Apa maksudnya? Maksudnya hum jundun. Mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Mekah yang protes terhadap diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, sebagai Nabi dan Rasul Allah yang terakhir, ya, sebagai utusan Allah. Mereka adalah jundun, bala tentara. Nah, mereka itu sekelompok orang yang kuat. Orang kuat itu. Kalau sekarang namanya orang kuat, orang yang berpengaruh, pejabat, ya, lingkaran istana, ring 1, ring 2 itu.
Ya, mereka adalah jundun bala tentara yang mahunalika, apa yang ada di sana, bala tentara yang ada di sana itu nanti mahzumun, mereka akan dibinasakan, akan dihancurkan. Kapan itu? Ini keterangannya. Ya, bala mereka adalah jundun, mereka adalah bala tentara. Mahunalika, apa yang ada di sana, bala tentara yang ada di sana di mana? Di Badar, di perang Badar, Yauma Badrin. Jadi ayat ini adalah ayat yang menerangkan bahwa Allah sudah bilang nanti mereka akan binasa itu. Orang-orang yang namanya tersebut dalam kelompok orang-orang yang protes, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan lain-lain, ya, Utbah bin Rabi'ah dan sebagainya itu nanti mereka akan mati dalam perang Badar. Pada waktu ayat ini turun, ini surat Makkiyah. Halo? Surat Makkiyah, Nabi masih di Mekah. Nabi masih di Mekah, belum pindah ke Madinah, belum hijrah ke Madinah. Jadi peristiwa perang Badar jauh dari turunnya ayat ini, dari waktu turunnya ayat ini. Sehingga kata para ahli tafsir nanti mereka mengatakan ayat ini merupakan isyarat dari Allah bahwa mereka orang-orang Mekah itu, pembesar-pembesar Mekah, tokoh-tokoh Mekah, ya, pemuka-pemuka masyarakat Mekah, tokoh-tokoh masyarakat Mekah itu nanti akan menjadi bala tentara yang memusuhi Nabi Muhammad SAW hunalika di sana, ya ini dalam perang Badar. Mahzumun, nanti mereka akan dihancurkan, akan dibinasakan. Mereka adalah jundun minal ahzab. Jadi kata-kata minal ahzab ini keterangan dari jundun. Jundun mereka adalah para tentara, minal ahzab dari golongan-golongan. Seperti kita ketahui, dalam perang Badar, Nabi kita dengan pasukan yang jumlahnya sekitar 300 orang harus berhadapan dengan pasukan orang Mekah yang terdiri dari 900 orang lebih. Sepertiga aja kekuatannya. Tapi dengan izin Allah, Nabi kita memperoleh kemenangan dalam perang Badar. Tuh. Jadi di sanalah mereka nanti akan binasa. Ya ini kata tafsir Ibnu Abbas, indama aradu qatlan nabiyyi, di saat apa yang mereka menginginkan qatlan nabiyyi, membunuh atau memerangi Nabi SAW, yauma badrin, pada perang Badar, mahzumun, mereka itu dibinasakan. Artinya maktulun, mereka terbunuh, maghlubun, mereka dikalahkan. Ya ini fakutilu, lalu mereka terbunuh yauma badrin, pada perang Badar. Nah jundun itu tadi, bala tentara itu tadi adalah minal ahzab, bagian dari kelompok-kelompok, golongan-golongan, yaitu golongan-golongan minal kufari dari golongan-golongan orang-orang kafir, kufari Makkah, orang kafir Mekah. Jadi orang kafir kan ada banyak di Mekah sana, terdiri dari beberapa kabilah, beberapa suku gitu. Suku-suku yang ada di Mekah yang tidak setuju kepada Nabi Muhammad SAW, pada ajaran Nabi Muhammad SAW ini bersatu memusuhi Nabi Muhammad SAW, ya, tapi gagal. Karena Allah berada di pihak Nabi Muhammad SAW. Jadi dari ayat ini saudara sekalian kita dapat pelajaran bahwa kebenaran melawan kebatilan pada suatu saat pasti akan menang. Kebatilan pasti bisa dikalahkan oleh kebenaran. Cuma syarat-syaratnya harus dipenuhi lebih dulu. Syarat-syarat kemenangan itu adalah apabila para pejuang-pejuangnya itu mereka semuanya berjuang lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tidak ada niatan lain kecuali niatnya karena ingin mendapatkan ridho Allah ta'ala saja. Tidak kepingin dunia dan isinya, tidak kepingin jabatan dan uang.
Itu syarat untuk menang. Kenapa muslimin di Indonesia ini bolak-balik kalah terus? Karena di antara mereka masih ada yang menginginkan dunia. Dan kalau itu terjadi tidak akan pernah menang. Dan itu diketahui oleh orang kafir. Makanya orang-orang itu disogok pakai duit. Dah jangan macam-macam nih kasih uang. Tahu kelemahannya manusia. Ya. Nah, sedangkan Allah melarang kita mengharapkan duit dari perjuangan. Ya, ini ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, maksud ayat ini yaitu haula'i mereka itu al-jundu, pasukan atau bala tentara al-mukadzibun yang mendustakan. Jadi jundun bala tentara mahunalika, bala tentara ini tadi yang nanti di sana di perang Badar mahzumun akan dibinasakan oleh Allah, yang mereka itu minal ahzab terdiri dari kelompok-kelompok golongan-golongan orang-orang kafir Mekah, itu adalah al-jundul mukadzibun, satu kelompok atau pasukan yang mendustakan. Alladzina yang mereka alladzina hum yang mereka fi izzatin wasikokin berada dalam kesombongan dan perpisahan dengan Al-Quran dengan Nabi Muhammad SAW. Semua pasukan yang mendustakan kepada kebenaran dalam ayat ini dinyatakan oleh Allah, sayuhzamuna, maka mereka akan dihancurkan, wayuhlabuna, dan mereka akan dikalahkan, wayukbatuna, dan mereka akan dijungkir balikkan di dalam neraka nanti. Jadi di dunia ini kalah, apa yang mereka harapkan tidak tercapai, ya. Sedangkan ketika mereka mati, nanti di akhirat akan dijungkirkan ke dalam neraka jahanam. Kama sebagaimana kubita pernah dijungkirkan alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka, minal ahzabil mukadzibin, dari kelompok-kelompok yang mendustakan kepada kebenaran. Wahadihi, dan ayat ini kata Ibnu Katsir maknanya adalah kaqaulihi, sama seperti firman Allah dalam surat Al-Qamar, surat yang ke-54 ayat 44 sampai 46 yang pernah kita pelajari dulu. Di sana dalam surat Al-Qamar ada ayat berbunyi begini. Am yakulun nahnu jami'um muntasir sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Am yakuluna, ataukah mereka berkata, wahai Muhammad, nahnu jami'un muntasir, kami adalah sekelompok orang yang akan ditolong. Jadi mereka itu yakin akan mendapat kemenangan. Orang-orang Mekah dulu ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Allah menyatakan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Sayuhzamul jam'u, akan dihancurkan kelompok-kelompok itu, kumpulan-kumpulan itu, wa yuwalluna dubur, dan mereka akan berpaling membelakang. Di dunianya kalah, lalu ditambah lagi kekalahan mereka itu, kata Ibnu Katsir, wa kana dzalika yauma badrin, dan kekalahan mereka itu terjadinya pada hari perang Badar. Di dunianya mereka kalah, tidak berhasil meredam dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW jalan terus dakwahnya, walaupun harus pergi meninggalkan tanah airnya. Hijrah ke Madinah, meninggalkan semua harta miliknya. Walaupun para sahabat, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan muhajirin, mereka-mereka yang berhijrah meninggalkan harta benda milik mereka. Itu sampai begitu, Pak. Jadi itu makna hijrah yang luar biasa. Nah, hijrah yang seperti itu hanya terjadi sekali, yaitu di zaman Nabi. Sesudah hijrahnya Nabi tidak ada lagi hijrah. Hijrah yang sekarang terjadi adalah hijrahnya seseorang dari tidak ngaji kepada ngaji,
Dari tidak berilmu menjadi berilmu. Dari kemaksiatan kepada ketaatan. Dari kekafiran kepada iman. Dari kemusyrikan kepada tauhid. Dari kebodohan kepada berilmu. Dari bid'ah kepada sunnah. Nah, kayak gitu hijrah yang sekarang. Dari tidak berjilbab menjadi berjilbab. Nah, itu namanya hijrah. Hijrah juga tuh, tetapi hijrahnya yang sekarang ini beda dengan hijrah di zaman Nabi dulu. Kalau hijrah zaman Nabi dulu tuh orang betul-betul pindah, terpaksa meninggalkan Mekah, mengikuti Nabi Muhammad SAW yang diperintah oleh Allah hijrah atau pindah ke Madinah. Mereka oleh orang Mekah dipaksa meninggalkan semua harta bendanya. Kalau kamu mau pergi mengikut Muhammad ke Mekah sana, tinggalkan harta kamu. Kamu cuma boleh bawa bekal di jalan saja. Harta benda kamu tinggal semuanya di Mekah. Wah, ini disorot kamera ini. Kerupuk ini. Ya, jadi mereka akhirnya pindah dari Mekah ke Madinah dalam rangka mempertahankan keyakinan. Jadi begitu Pak, Bu. Kita ini dilatih oleh Allah, dilajari oleh Allah untuk mempertahankan keyakinan kita. Kalau perlu kita korbankan semuanya. Sampai harta benda jiwa raga. Itu yang betul itu begitu. Mengorbankan harta benda dan jiwa raga untuk Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah. Dan kalau kita mendapat ridho Allah, akan masuk surga dengan nyaman. Nah, gitu loh Pak. Itu harusnya kita begitu. Nah, orang-orang lain kan tidak begitu. Mereka mengorbankan segala-galanya, harta bendanya, duitnya keluar, ya, badannya capek, ya. Keluar duit banyak, badannya capek. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang belum jelas. Apa yang belum jelas lah? Bisa menang, bisa kalah. Ya. Kalau menang, ya dapat duit ya. Kalau kalah, habis duitnya. Nah, gitu. Nah, kita tidak diajari seperti itu oleh Islam. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saudara harus tahu bahwa apa yang kita jalani selama hidup ini, dari Indonesia merdeka sampai sekarang ini, kita ini banyak menjalankan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah. Sementara yang diperintahkan oleh Allah banyak yang kita tinggalkan. Ya, kita sibuk ini sekarang ini. Sibuk apa? Sekarang ini sedang musim vaksinasi. Dokter-dokter sebagian takut divaksin. Ya, para nakes tenaga kesehatan takut karena ini benarlah ini vaksin ini bisa melindungi orang dari Covid. Saudara, saking takutnya manusia ini kepada yang namanya Covid-19 atau virus corona, sampai pemerintah ini mengeluarkan dana yang tidak terhitung sudah. Triliunan habis gara-gara takut sama corona ini. Saking takutnya kepada virus corona ini sampai apapun mereka lakukan. Diperintah apapun orang menjalani. Pakai masker. Ya, 3M sekarang menjadi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari bepergian yang tidak perlu. Dari 3M jadi 5M. Itu untuk apa? Untuk menghindarkan diri dari corona, dari sakit COVID-19, tapi belum tentu juga berhasil. Saya ini contohnya. Contoh nyata saya sendiri. Saya ini sudah berusaha menahan diri, menjaga diri, jangan sampai kena COVID. Kena juga saya. Udah berdoa loh Pak. Udah berdoa. Setiap hari kan kita. Sampai doa kunut juga. Allahumma najjina min wabail kuruna. Berdoa gitu. Habis sudah. Tapi kena juga ini. Saya Pak Aga ini kena juga.
Jadi dari situ kita dapat pelajaran Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kadang-kadang kita ini takut kepada sesuatu, padahal sesuatu tersebut tidak perlu ditakuti sampai keterlaluan, tidak perlu. Kenapa? Karena belum tentu orang yang sudah menjaga diri, menjaga kesehatan, ya melakukan 3M atau 5M, bahkan juga divaksinasi, belum tentu mereka itu bisa terhindar dari COVID-19. Belum tentu. Nggak ada yang bisa menjamin. Hasil penelitian Sinovac itu 63% saja. Dari 100 orang yang divaksinasi, 63 berhasil terhindar dari COVID, tapi yang 63 sisanya berapa? 37 tetap kena COVID. Itu penelitiannya begitu. Tidak ada yang hasilnya itu 100% terhindar, itu enggak ada. Oleh karena itu saudara, kita tidak boleh meyakini bahwa kalau kita sudah divaksinasi kita akan bebas dari COVID. Tidak boleh. Karena ada di tangan Allah itu kekuasaan itu. Dan manusia tidak punya kuasa sama sekali. Ya. Lalu bagaimana? Ya harusnya kita bersikap yang wajar-wajar saja. Takut boleh, hati-hati boleh, khawatir boleh, tapi jangan nemen-nemen kata orang Jawa Timur. Ojo nemen-nemen lah, cak itu. Jangan keterlaluan takutnya. Nah sampeyan takut sama corona, diancam sama penyakit corona, takut sampai taat untuk apa saja, tapi saudara tidak pernah takut kepada neraka. Diancam oleh Allah dengan api neraka, enggak pernah takut. Loh, ini kan lain, ini namanya kebalik ini Pak. Kalau saudara bisa takut kena corona, harusnya juga lebih takut lagi kalau sampai masuk neraka. Jangan sampai. Nah, makanya dalam cerita ini, dalam cerita Nabi Muhammad SAW berdakwah lalu dihalang-halangi oleh pembesar-pembesar Mekah, tokoh-tokoh Mekah, tokoh-tokoh masyarakat Mekah, ya, sampai mereka berusaha mengejar Nabi Muhammad sampai di Madinah saja, sehingga terjadi perang Badar. Itu perang Badar terjadi kan karena pasukan dari Mekah itu keluar dari Mekah menyerbu Madinah itu. Tapi dicegat di Badar. Ya, mereka tidak sampai ke Madinah. Nah, terjadi peperangan antara 300 orang pasukannya Nabi dengan 900 orang pasukannya Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Khalid bin Walid termasuk. Nah, tapi akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah, kalah dalam perang Badar tadi, Abu Jahal, Abu Lahab mati, ya. Kemudian mereka balik ke belakang dengan tangan hampa. Tidak berhasil membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu yang mereka alami, dalam surat Al-Qamar diterangkan, balisatu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Bahkan as-sa'atu hari kiamat itu adalah mau'iduhum, waktu yang dijanjikan kepada mereka. Jadi di hari kiamat, pada hari kiamat atau hari kiamat itu adalah hari yang merupakan janji Allah bahwa mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang memusuhi Islam, memusuhi Nabi Muhammad SAW akan masuk neraka. Di dunia ini akan hancur. Tinggal tunggu waktu saja. Dan nanti matinya mereka masuk neraka. Sudah pasti sudah. Yang bilang siapa pasti? Ya Allah sendiri yang bilang ini. Wasa'atu adha wa amar. Sedangkan hari kiamat yang merupakan kiamatnya mereka adalah lebih mengerikan, wa amar, dan lebih pahit. Jadi apa yang akan mereka alami di akhirat sana karena memusuhi Islam, karena memusuhi Nabi Muhammad SAW, karena memusuhi Al-Quran, ya, itu akan berakibat lebih mengerikan lagi, ya, lebih mengerikan, lebih ya daripada yang mereka alami di dunia. Di dunia ini paling mereka cuma mati aja, habis mati sudah nggak ada apa-apa. Nanti di akhirat mereka mati itu nggak mati, dimasukkan di dalam neraka itu mereka panas tapi nggak mati. Coba. Makanya Allah bilang
Hari kiamat itu adha, lebih mengerikan, wa amar, dan lebih pahit di sana, lebih enggak enak lagi. Makanya sabar saja saudara hidup di dunia ini. Keadaan seperti apapun kita hadapi dengan sabar. Sabar itu kunci untuk menghadapi kehidupan. Sabar. Sabar itu dalam Islam diajari oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mengajarkan as-sabru salasah. Sabar itu 3. Sabar itu ada 3 macam. As-sabru inda ta'ah, sabar dalam ketaatan, sabar pada ketaatan. Was-sabru anil maksiyah, dan sabar dari perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, was-sabru indal musibah, dan sabar pada waktu kena musibah. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, untuk menjadi orang yang taat, untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kita perlu bekal yang namanya sabar. Sabar. Sekarang ini jam berapa ini? Jam 6 kurang seperempat. Kurang seperempat ya. Ini waktu kita masih waktu ngaji. Nah kalau saudara berada di masjid ini, sekarang waktunya ngaji, ya sampean ngaji, jangan ngobrol. Itu namanya saudara orang yang taat. Tapi kalau saudara waktunya ngaji kemudian waktunya ngaji kemudian saudara berbuat yang lainnya, itu namanya saudara tidak taat. Dulu Pak, waktu kami ngaji, saya dengan guru saya masih hidup, guru saya itu kalau ngaji kita nggak boleh megang kayak begini nih, HP gini nih, nggak boleh. Suruh matiin semuanya, laptop matiin, suruh dengar gitu aja, dengar. Tidak boleh ngerekam. Wow. Ya kita dengerin gini sampai ngantuk-ngantuk gini nggak apa-apa udah, daripada kamu berbuat sesuatu yang membuat kamu jadi salah. Nah, sekarang ini waktu menunjukkan jam 6 kurang seperempat. Terus coba kita lihat jadwal sholat. Waktu matahari terbit adalah jam 5.36. Waktu syuruk, matahari terbit. Sebagian dari kita sholat sunnah suruh, di tengah-tengah masih ngaji begini nih. Salah itu Pak. Sholat suruh itu nanti setelah matahari terbit. Ini matahari lagi terbit ini. Dan dibatasi sampai waktu duha. Nah, setelah kita ngaji sampai waktu duha, itu kita sholat suruk itu. Nah, sholat duha itu matahari sudah panas, sudah tinggi, baru itu masuk duha. Di jadwal sholat abadi memang waktu duha mungkin enggak jam 6 ya, jam 6. Mana duha di sini enggak ada nih. Mungkin di jadwal yang lain ada waktu duha itu kalau enggak salah ya sekitar jam 6. Nah saudara boleh mengerjakan suruk itu sampai jam 6 nanti. Ya, nah setelah jam 6 mana matahari sudah mulai panas, sebagian ulama memulai sholat duha itu matahari sudah panas, sudah mengenai anak onta kepanasan kena sinarnya. Itu matahari sudah tinggi, kira-kira jam 7. Nah itu mulai sholat duha. Jadi kalau kita di sini sholat suruk 2 rakaat aja, bulik ke rumah. Sholat duha lagi di rumah. Kalau mau sholat duha. Nah kalau kita sholat suruk, tidak sholat duha, enggak apa-apa. Karena sholat suruk itu adalah sholat setelah matahari terbit. Bukan pada saat matahari terbit. Jam 5:30 lebih 6 itu baru terbit matahari. Enggak boleh sholat di saat itu. Itu dilarang sholat, haram sholat itu. Banyak kita salah paham ini. Nah nanti kalau matahari sudah mulai terbit tinggi, sudah mulai kelihatan sinarnya, nah itu baru sholat sampean. Itu matahari sudah tidak diantara 2 tanduk setan. Sholat di saat matahari terbit,
itu dia matahari berada di atas 2 tanduk setan kan Nabi, itu tidak boleh. Tunggu dulu sampai dia kelihatan, terbit kelihatan, baru kita sholat. Sholat syuruk namanya. Sholat di saat matahari sudah terbit, bukan saat terbit. Ya, jadi begitu saudara sekalian. Kembali ke sini, bahwa orang-orang yang taat itu nanti akhirnya akan mengalami kebahagiaan, kemenangan, walaupun itu harus mereka dapatkan di akhirat. Seperti banyak yang gugur dalam perang Badar, mereka terbunuh dalam perang Badar, tapi mereka mati syahid. Nanti masuk surga tanpa ditanya-tanya lagi. Orang yang mati syahid itu enak banget, Pak. Mati itu enggak ditanya lagi, kamu dulu sholatnya bagaimana, kamu dulu zakatnya bagaimana, kamu puasanya bagaimana, kamu awal enggak pakai. Ini yang mati syahid, nah, langsung surga sana. Gitu, Pak. Enak banget, Pak. Makanya dulu para sahabat Nabi itu mengejar mati syahid. Sahabat Nabi. Kalau sekarang ini kita mau mengejar mati syahid, lah bagaimana? Kita masa perang sama polisi. Polisinya orang Islam, kita orang Islam. Gimana mau syahid? Enggak bisa lah, kita berhadapan dengan polisi, polisinya muslim, kita muslim. Ya enggak cocok. Nah, makanya tidak bisa disamakan. Nah, ini tadi malam saya mendengar berita 36 orang dari Makassar diangkut, dibawa ke Jakarta karena terlibat ISIS. Sebagiannya adalah anggota FPI. Nah, itu benar apa enggak tahu aku itu. Itu kata polisi kok, kata berita. Saya sebetulnya kepingin ya Pak polisi itu yang menangkap katanya orang-orang itu teroris, kepinginnya itu seperti mereka menangkap penjahat itu loh Pak. Kepinginnya begitu, diperlakukan seperti itu. Polisi-polisi di acara serbu, buser apa segala itu loh. Kan mereka aksinya direkam itu ya, dilihat bagaimana mau menangkap penjahat. Ketangkap, terus diinterogasi, ditanya di situ langsung. Nah kamu di mana tadi? Siapa sama mana? Jawab mereka. Nah aku kepinginnya juga teroris itu begitu. Ditangkap, terus ditanyain di sorot sama kamera. Suruh jawab. Sebelum mereka diapa-apakan, begitu tangkap langsung tanyai, direkam. Jadi kita tahu. Nah itu namanya adil. Kalau ini kan satu pihak aja ini. Betulkah itu mereka teroris? Kemudian mereka begitu. Apa betul semua kita nggak tahu. Orang nggak diberitakan seperti kalau mereka menangkap penjahat. Kalau reserse yang menangkap penjahat itu saya salut itu, bagus itu kerjanya bagus, profesional itu. Nah, dan mereka menembak itu ketika paling menembak kakinya aja biar nggak mati itu kan, karena menembak kan ada aturannya. Polisi menembak nggak boleh, tembak mati nggak boleh, sampai yang jelas kesalahannya kan gitu. Nah saya kepinginnya begitu, tapi sampai hari nggak pernah itu teroris ditangkap terus diwawancarai, terus ditanyain sebelum diapa-apakan loh ya. Kalau sudah dimasukkan ke sel itu beda lagi nanti direkamnya, nanti kalau kamu tanya kamu jawabnya begini ya, kalau kamu itu lain lagi. Kepengennya asli apa adanya gitu loh, jadi jujur kita. Jadi orang akan percaya, akan salut. Tapi kalau satu berita ini kita kadang-kadang prihatin kalau bahasa Jawanya. Kenapa masih ada orang Islam yang kayak begitu? Kenapa masih ada muslimin yang seperti itu? Ya kenapa mereka tidak dibina? Ya tidak diajari yang baik, yang lurus. Ya Islam itu tidak mengajari orang menjadi teroris atau menjadi anggota ISIS. Dan ISIS itu bukan Islam. Tidak sama dengan Islam. Namanya aja ISIS. Satunya Islam. Beda kok, tulisannya udah beda. Artinya pun beda. Ya. ISIS kalau bahasa Jawa itu, nanti kena ini loh. Kita panas kena kipas angin, wah ISIS ini ISIS. Nah, itu ISIS bahasa Jawa itu. Ya. Kalau ISIS yang itu Islamic apa itu, nah itu bukan Islam itu, saudara jangan ikut-ikut itu. Makanya saudara sekalian, saya dimanapun saya berada dan mengajarkan Al-Quran ini kepada semua orang, saya selalu menasihati semua yang saya bisa nasihati, saudara jangan pernah ikut organisasi apapun, nggak usah ikut-ikutan, wis. Organisasi apapun nggak usah ikut. Jadi apa? Jadi orang muslim biasa, orang anggota masyarakat biasa, tapi beragama Islam, menjalani Islam dengan baik. Dah,
Nggak usah ikut-ikutan ormas apa, bahkan orpol pun jangan. Nggak usah ikut organisasi politik, nggak usah. Itu saya menasihati begitu. Makanya di sini mudah-mudahan sini nggak ada anggota parpol sini mudah-mudahan. Ya, nggak ada anggota ormas sini. Ya. Anggota masyarakat itu aja. Ya. Jadi segitu sekalian ya. Ini kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa orang-orang yang memusuhi kebenaran nanti pada akhirnya mereka akan dibinasakan oleh Allah. Kalau tidak di dunia, di akhirat nanti. Ya, saya kira sekian saja untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran, ya, memberi istiqomah, memberi husnul khotimah. Pada mereka-mereka yang belum mendapat pasangan, supaya diberi pasangan yang soleh atau solehah, yang masih mau cari pasangan. Ya. Bagi mereka yang belum dikaruniai anak, semoga dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Yang belum mendapat pekerjaan, diberi pekerjaan yang barokah. Yang punya pekerjaan, diberi penghasilan yang barokah. Ya, dan semua yang dalam keadaan sakit semoga disembuhkan dari sakitnya. Dan yang meninggal dunia, semoga semua teman-teman kita, sahabat kita yang meninggal dunia mendahulu kita diterima oleh Allah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.